satu di dalam hidupku, kamu tiara hatiku. Silakan duduk ya, Mbak. Pak Indra. Ya, selamat malam pemirsa, jumpa lagi di One Fine Day. Malam ini spesial sekali karena malam ini kita kedatangan pasangan istimewa, yaitu Mas Adi MS dan Mbak Memes. Ya, tadi itu kalau kita dengar lagunya ya Pak Indra ya, liriknya tuh spesial banget. Pas ini ada cerita di balik lagu ini deh ya. Iya, itu memang lagu ciptaan Mas Adi MS, judulnya Mutiara Hatiku. Ada suatu konser Keajaiban Cinta yang memang konser dari Mas Adi untuk saya, dan kebetulan Mas Adi menciptakan lagu tadi gitu. Mas Adi sendiri gimana sih untuk mendapatkan inspirasinya gitu? Ya sebenarnya cukup mengenang hal yang baik-baik aja. Ya kan banyak memori-memori yang indah bisa ditransformasikan menjadi tulisan, kemudian diberikan melodi jadi sebuah lagu. Setelah seminggu kalau nggak salah akhirnya jadi. Saya dengar Mas Adi kan baru pulang dari Jerman ya, adain konser toiletnya di sana gitu. Gimana sih kesan-kesannya di waktu di Jerman tuh? Kemarin itu bulan Juni sebenarnya itu satu langkah kolaboratif khususnya Kemenparekraf dan KBRI di Jerman dan KBRI di Slovakia yang mereka bersama-sama membuat satu sejarah. Sejarah karena sebelumnya belum pernah orkestra atau Orkes Simfoni Indonesia tampil di daratan Eropa. Kita nggak berharap terlalu banyak terus terang, tapi ternyata baik di Bratislava maupun di Berlin mereka standing ovation, kasih berdiri semua, dan itu merupakan satu hal yang mengejutkan kita semua gitu. Waktu itu seperti ada kemenangan karena saya sama sekali nggak berpikir mengenai Twilight Orchestra di situ atau ADMS nggak tampil di gedung konser yang sangat bersejarah kan. Dan ya kalau ditanya kesannya, wah overwhelming, luar biasa. Nah, kan kalau kita melihat nih tahun ini, Mbak Memes sama Mas Adi itu kan memasuki tahun pernikahan yang ke-25 ya. Ini luar biasa sekali loh. Selama 25 tahun, ada nggak sih ungkapan yang paling berkesan yang pernah diberikan ke Mas Adi maupun ke Mbak Memes yang paling berkesan? Saya sih melihat dia lebih di karya-karyanya ya. Seperti kayak dia mengkompos lagu atau mengaransemen lagu yang pakai string orkestra. Itu baru terlihat bahwa dia sebenarnya orang yang romantis banget. Dan lagu yang tadi saya bawain itu salah satu ungkapan dia juga. Kita berdua nggak demikian ekspresif ya menyatakan perasaannya. Yang paling saya ingat melalui kompilasi lagu. Dia kan suka nyanyi dan suaranya tuh khas gitu. Saya suka soalnya. Nah terus saya kompilasi lagu-lagu yang kiranya nih selera dia, terus vokalnya nih gayanya mirip Memes nyanyi nih. Saya lihat nih Mas Adi tadi ngungkapinnya pakai nada-nada cinta gitu. Seperti musik aja ya, mengalir begitu saja ya Pak ya. Tuh kan pemirsa, terlihat kan kedalaman cinta mereka. Berikut ini akan menggambarkan kekuatan cinta. Ternyata kekuatan cinta itu mampu memberikan atau menciptakan sesuatu yang luar biasa kepada pasangannya. Ini dia. Berbagai macam ungkapan cinta kepada pasangan diekspresikan melalui pemberian dan hadiah-hadiah yang tak ternilai harganya. Berikut hadiah unik dan mahal yang berhasil dihimpun One Fine Day. Taj Mahal merupakan perwujudan dari cinta sejati Kaisar Shah Jahan untuk istrinya Mumtaz Mahal yang meninggal ketika melahirkan anak mereka yang ke-14. Bangunan yang merupakan makam terindah ini menjadi monumen yang paling megah yang pernah dibangun oleh manusia bagi seorang wanita yang terletak di Agra, India. Himalayan Silver merupakan tas tangan langka bertatakan berlian yang diberikan David Beckham, bintang sepak bola dunia ini, kepada istri tercintanya, Victoria Beckham. Tas ini terbuat dari kulit buaya putih halus dan memiliki berlian 3 karat pada kuncinya. Harga tas tangan ini ditaksir sekitar 1,16 miliar rupiah. Patung perunggu, villa, dan lukisan. Roman Abramovich membeli sebuah patung perunggu seharga $14 juta untuk dihadiahkan kepada pacarnya. Selain itu untuk sang pacar, miliarder ini membeli karya seni mahal berupa 2 lukisan karya Lucian Freud dan Francis Bacon sebesar $120 juta serta sebuah villa di Colorado. Dobroyd Castle yang terletak di Todmorden, England, dibangun di abad 19 oleh John Gibson sebagai arsiteknya. Kastil ini merupakan ungkapan cinta John Field, putra pemilik pabrik kapas, untuk kekasihnya Ruth Stansfield, seorang gadis penenun lokal. Tuh,
menakjubkan sekali kan ya. Jadi walaupun diungkapkan dengan benda-benda yang mewah, tapi sebenarnya cinta itu kadang nggak terukur dengan materi ya Pak ya? Iya betul sekali. Jadi memang kalau cinta tuh mutiara gitu di dalam hati gitu. Jadi hati. kekuatan ya. Ya pemirsa, masih bersama Mbak Memes dan Mas Adi tentunya dengan tema Endless Love. Keindahan hubungan cinta pasangan istimewa ini diwarnai pula oleh kehadiran dua juniornya, yaitu Kevin dan Tristan. Seperti apa mereka menggambarkan cinta pada pasangan dan anak-anak, nanti akan kita gali. Tapi sebelum itu saya mau ngajak Anda untuk mengikuti atau memfollow Twitter account kami di @onefinday_tv karena Anda bisa menangkan 2 buah jam tangan travel dari Time International. Dan kemana-mana, tetap di One Fine Day. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni, wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. Agung Podomoro untuk harmoni. We were strangers, starting out on a journey, never dreaming what the half would go through. Now here we are, and I'm suddenly standing at the beginning with you. And life is a road and I wanna keep going. Love is a river, I wanna keep flowing. Life is a road, now and forever, wonderful journey. I'll be there when the world stops turning. I'll be there when the storm is through. In the end, I wanna be standing at the beginning with you. Ya terima kasih teman-teman dari Sunset Groove. Masih di One Fine Day, tentunya masih bersama saya Syara Firisya, Pak Indra Wijaya Antono, dan kami berdua juga masih ditemani oleh Mas Adi MS dan Mbak Memes. Mereka ini sudah mengarungi rumah tangga selama 25 tahun, sudah dikaruniai 2 orang anak remaja sekarang ya Mbak ya. Ini luar biasa ya. Sebenarnya apa sih yang membuat Mas Adi dan Mbak Memes yakin kalau he's the one atau she's the one, you're the one? Itu gimana tuh? Aku sih sebenarnya dulu waktu itu tidak pernah berpikiran, oh dia satu-satunya gitu, enggak. Waktu itu kan saya pacaran memang lama ya, 5 tahun. Saya sebenarnya juga membuka diri, nggak cuma Mas Adi aja, walaupun udah pacaran udah serius gitu. Mungkin itu yang namanya ya cinta kali ya, cinta. Jadi artinya ya kok ininya tetap Mas Adi aja gitu, optimis aja gitu. Pada saat itu saya berpikir ya dia adalah calon suamiku gitu. Oh, lucu banget. Kalau Mas Adi? Kalau ada 2 cewek nih, yang satunya gerapyak gitu kalau kata Jawa, aku lebih ngambil yang itu gitu. Nah, saya suka banget lihat dia yang seperti itu, apa adanya gitu. Jadi semuanya ada nih, mau serius ada, bercanda saya hancur-hancuran sama dia, semuanya ada gitu. Jadi saya ngerasa nyaman, dan yang penting lagi menurut saya sih dalam membina hubungan yang berlanjut gitu ya, chemistry itu. Nah, kalau ngomong chemistry kita nggak bisa jabarkan apanya gitu ya. Pokoknya gue ngerasa nyaman kalau sama dia gitu. Jadi kalau lihat ceritanya Mbak Memes sama Mas Adi seru banget ya. Jadi kalau saya bilang kekuatan cinta, chemistry itu ya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Nah, saya mau nanya Mas Adi sama Mbak Memes nih, kalau udah berumah tangga hampir 25 tahun, bentuk komunikasi dalam keluarga tuh gimana sih? Ke anak-anak gimana nih? Ada satu masa yang kita
di dalam rumah tuh suka kita komunikasi berempat gitu. Makan siang atau makan malam pada saat di rumah. Lebih banyak dengerin apa sih mereka maunya, curhatnya. Nah biasanya Mas Adi dulu yang banyak maju. Waktu mereka masih kecil kan Memes sering tuh ngedrill anak-anak gitu ya. Nah, tapi memang makin dewasa, makin ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab oleh saya gitu sebagai orang tua. Umur berapa tuh anaknya waktu nanya Itu kelas 6 SD kalau nggak salah, si Kevin. Kita lagi nyetir dia di depan gitu. Ini aku mau ngobrol soal seks boleh? Langsung tegang. Apaan? Udah dari situ saya mulai sadar bahwa saya harus berkomunikasi dengan Kevin seperti sesama teman. Dan saya punya waktu spesial bersama Kevin itu biasanya malam hari, midnight gitu. Tantangan keluarga sekarang termasuk saya gitu, kami gitu, adalah tetap komit untuk bikin quality time, entah dalam bentuk liburan atau dinner, kemudian ngomong bersama yang gadget mati gitu. Itu saat-saat di mana komunikasi real gitu, itu sangat penting dan tidak tergantikan. Nah pemirsa, cinta dan romantisme memang seringkali tidak bisa dipisahkan. Ada kota-kota atau tempat yang disebut-sebut orang sebagai kota yang romantis. Ini dia, langsung kita lihat. Banyak pasangan di dunia yang memilih kota-kota atau tempat yang dianggap romantis untuk menyatakan cinta, melamar, atau berbulan madu. Inilah 5 tempat yang paling romantis pilihan One Fine Day. Paris. Paris merupakan kota romantis yang eksotis, di mana Menara Eiffel berada. Menara tersebut menjadi tempat yang paling populer untuk menyatakan cinta atau melamar pasangan tercinta. Tempat berikutnya adalah Venesia di Italia. Perjalanan dengan gondola di kanal-kanal dan makan malam di Resto Italia sudah menjadi simbol romantisme di kota yang indah ini. Tuscany. Di Italia juga ada tempat yang penuh dengan kebun anggur, pemandangan indah di antara villa bersejarah, Tuscany. Banyak orang bilang inilah tempat paling indah dan romantis di Italia. Maladewa. Republik Maladewa adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari kumpulan pulau koral yang mengelilingi laguna di Samudra Hindia. Negara kecil yang indah dan romantis ini disebut-sebut sebagai tempat paling pas untuk kehidupan yang romantik. Copenhagen, Denmark. Negara ini menghadirkan suasana romantis yang eksklusif dengan sinar lampu-lampu sepanjang jalanan Copenhagen. Kastil-kastil adalah tempat yang wajib dikunjungi. Udara di kota ini cukup dingin, maka itu romantisme bisa menghangatkannya. Itu dia tadi. Waduh, indah-indah sekali ya Sarah ya. Iya Pak, saya jadi pengen tahu nih, kira-kira ada tempat favorit nggak sih atau negara favorit Mbak Memes dan Mas Adi gitu? Kalau di Indonesia udah jelas Bali ya. Iya. Tapi kalau di luar sih saya suka London gitu. Satu dia modern, terus budayanya juga tetap masih ada itu kan ciri-ciri kebangsawannya masih dipertahankan tradisinya. Bangunannya segala yang Terus klasik. makanannya juga oke, terus mau belanja juga oke, mau nongkrong juga oke. Terus ada musical dan konser-konser. Jadi lengkap gitu. Kalau Mas Adi gimana? Saya suka Puncak. Puncak daerah-daerah kebun teh gitu. Oh pegunungan gitu ya? Wah, suka banget situ. Pokoknya tiap hari pemandangannya cuma gunung. Tapi kalau harus keluar, ya New York. Suka sekali auranya mungkin ya gitu. Saya bisa berjam-jam sampai gelap di Central Park gitu. Saya suka sekali menikmati musical, nonton opera, ballet, konser, orkestra dunia, semuanya ada di situ gitu. Pulang dari sana berkoper-koper buku. Jadi tadi Mas Adi bilang, selain di luar negeri kan ada satu kata-kata puncak. Kebetulan kan kita ada kembangkan resort, kita namakan Vimala Hills. Iya. Dan itu memang diapit 3 gunung Mas Adi. Dari Jakarta nggak terlalu jauh Mas Adi. Betul. Di Jadi daerah mana? kita di Gadok gitu loh. Oh di Gadok nggak jauh dong. Jadi kita keluar dari itu tol Ciawi, itu kita di sebelah kanan gitu loh. Kita memang back to the nature. Jadi alamnya, airnya gitu. Jakarta emang udah stres ya dengan polusinya, dengan macetnya. Emang kadang kita perlu escape sebentar untuk menghirup udara segar ya, ya di Gadok tadi itu ya Pak ya. Nah saya juga mengucapkan terima kasih buat Mbak Memes dan juga Mas Adi telah berbagi ceritanya ya tentang kisah kasihnya nih. Saya yakin juga ini memberi inspirasi buat para audiens yang ada di rumah maupun kita ya Pak Indra ya. Semua generasi muda ya. Betul sih. Terutamanya. Makasih Mbak Memes, Sementara saya Mas juga Adi. punya sesuatu Sama-sama ya, buat Pak Indra. Mbak Memes dan Mas Adi. Nah ini dia. Ini dari tim One Fine Day. Karena kalian berdua telah menginspirasi. Memberi inspirasi ke Indra ya. Makasih Mbak Memes, Mas Adi masih. Ya pemirsa tetap di One Fine Day.
pemirsa, masih di One Fine Day, tentunya masih bersama saya Syara Firisya dan Pak Indra Wijaya Antono. Saya mau mengingatkan Anda untuk memfollow Twitter account kami di @onefinday_tv. Karena Anda berkesempatan untuk menangkan 2 buah jam tangan Revel dari Time International. Jam tangan Revel ini dilengkapi dengan berbagai macam straps, mulai dari genuine leather, stainless steel hingga silikon rubber untuk durabilitas tinggi. Ya, love is the surest way from heart to heart. Dan karena punya akses langsung dari hati ke hati, cinta dapat dengan mudah membuat kita teramat sangat bahagia. Namun cinta juga dapat membuat kita sangat terluka. Oleh karena itu diperlukan kebesaran hati, pengorbanan dan keikhlasan untuk tetap menjadikan cinta yang membahagiakan. Bukan begitu Pak Indra? Ya, benar sekali Sarah. Jadi kan cinta itu tumbuh dari hal yang kecil ya. Betul. Jadi mungkin dari kita sendiri, mungkin ke pasangan gitu loh. Dari pasangan mungkin itu ke keluarga. Dari keluarga itu dia meneruskan lagi ke lingkungan. Maka kita setiap hari itu membawa aura cinta. Pemirsa, ternyata ada hal-hal yang perlu kita ketahui untuk menjaga hubungan dengan pasangan. Dan tak perlu khawatir jika aktivitas Anda dengan pasangan itu berbeda. Ini solusi agar cinta selalu membara. Tips untuk melanggengkan suatu perkawinan, karena kita menikah itu terdiri dari 2 individu yang sangat berbeda menjadi satu mahligai rumah tangga. Oleh karena itu niatnya memang harus niat betul bahwa kita ingin menikah untuk selamanya. Dengan niat yang baik itu tentunya kita akan mencari jalan keluar untuk mengatasi perbedaan-perbedaan dan untuk mengembangkan pola komunikasi yang paling tidak pas untuk kita berdua. Temukanlah irama perkawinan dari masing-masing pasangan. Karena irama perkawinan dari setiap pasangan itu akan menjadi ciri yang disepakati dan menyenangkan bagi kedua belah pihak. Lalu yang kedua, komunikasi itu sangat penting. Ya, jangan kita menyembunyikan apapun yang bisa memicu terjadinya kesalahpahaman. Ya. Nyatakan apa yang kita suka, yang kita nggak suka. Penghargaan juga. Terhadap pasangan kita harus saling menghargai. Jangan sampai kita merendahkan pasangan kita karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Carilah kelebihan apa yang ada dari pasangan kita. Karena kelebihan-kelebihan itu justru akan memicu rasa kagum dan juga kita akan merasa bahwa dia memang sesuai dengan harapan saya, tapi tidak memperbesar perbedaan itu. Fokuslah pada kebersamaan dan cari dari perbedaan-perbedaan itu apa yang bisa dilakukan secara bersama-sama dan menyenangkan. Wah, menarik ya Sarah ya. Jadi kalau kita lihat kalau memanage api cinta ya, jadi memang itu diperlukan waktu ya dan pengertian, effort gitu loh, kesabaran, penyesuaian dengan pasangan maupun dengan keluarga. Sarana yang pertama adalah di rumah, tempat kita berkumpul bersama keluarga, kita membina satu komunikasi dalam bentuk cinta ya. Jadi kalau kita lihat hunian yang nyaman dan sehat, itu akan menumbuhkan benih-benih cinta yang sangat subur. Nah, seperti kutipan dari Mother Teresa juga mengatakan itu ya titik cinta pertama itu di rumah. Harus kita terus kembangkan gitu loh. Jadi cinta berawal dari satu titik harmonisasi di dalam rumah dulu gitu loh. Ya pemirsa, suasana resort dengan alam yang hijau dan pegunungan yang fantastis sangat mampu mendukung kondisi tersebut. Daerah berhawa sejuk Gadok Ciawi menjadi lokasi yang sangat tepat untuk mendapatkan suatu kehidupan yang penuh dengan cinta. Ini dia. Terima kasih Syara. Pemirsa, alam yang memesona dapat membangkitkan rasa penuh cinta dan juga perasaan damai. Agung Podomoro Land menghadirkan suasana ini dalam proyek eksklusifnya yang bertaraf internasional, yaitu Vimala Hills Villa and Resort. Saya sudah bersama dengan Bapak Saldi Wiharja, yaitu GM Marketing dari Vimala Hills Villa and Resort. Halo Pak Saldi, apa kabar? Kabar baik. Oke, bagus sekali Pak. Ya, gimana Jadi Sabrina? Saya mau tanya nih Pak, konsep apa yang diterapkan di Vimala Hills Villa and Resort ini Pak? Iya, Vimala Hills Villa and Resort merupakan resort terpadu yang mengedepankan konsep kemurnian. Dari 100 hektar lahan yang kita miliki, 80%-nya itu adalah penghijauan. Diapit oleh 3 gunung yang sangat spektakuler, Sabrina. Gunung Salak, Gunung Pangrango, dan Gunung Gelis. Dengan ketinggian lebih kurang 500-700 meter, kita sudah bisa menikmati kesejukan alam, air yang jernih. Ya. Resort ini lokasinya sangat dekat dengan Jakarta. Dari tol dalam kota, Cawang, tol Jagorawi, sampai ke gerbang tol Ciawi, kira-kira sekitar 200-300 meter sudah sampai ke lokasi Vimala Hills Villa and Resort. Berarti lokasi strategis juga ya Pak ya? Betul sekali. Bagaimana dengan fasilitas yang disediakan di sini Pak Saldi? Waktu kita mau masuk ke Vimala Hills Villa and Resort, kita akan disambut dengan entrance gate yang sangat megah. Di situ kita akan
melihat Flower Hills, ada children playland, ada jogging track, bicycle track, tea house, strawberry farm, ada coffee house, ada clubhouse, ada deer park, fishing pond, ada mini golf, fresh market, terus juga untuk orang tua kita, ya, retirement village. Di situ juga kita siapkan klinik yang sangat memadai, ya. Jadi semua kebutuhan dari anak, bapak, ibu, sampai orang tua bisa terpenuhi di Vimala Hills. Oleh karena itu memang tagline kita, live your life in the embraces of love. Kalau fasilitas keamanannya seperti apa, Pak? Iya, jadi sistem kita ini adalah sistem cluster, dilengkapi dengan sistem gate, ya, dan sistem security yang berlapis. Villa-villa kita didesain dengan desain tropical modern Indonesian architecture dengan sentuhan tradisional. Selain villa, kita juga menyediakan sebuah sarana hotel berbintang 5. Jadi memang kawasan Vimala Hills Villa and Resort ini nilai investasinya tentu akan meningkat lebih tinggi lagi karena adanya hotel bintang 5 seperti ini. Berarti selain ada villa, ada hotel juga di sana. Lengkap. Ya? Pak Zali, terima Ya. kasih banyak ya Pak Zali Terima kasih. untuk penjelasannya. Sama-sama, Sabrina. Bapak sukses selalu ya Pak. Sukses buat kamu juga. Pemirsa, dengan menikmati kenyamanan di Vimala Hills Villa and Resort, beserta segarnya hawa pegunungan, keindahan alam, dan juga udara yang bersih, maka terjadilah keseimbangan antara jiwa, pikiran, dan raga. Perasaan cinta pun mengalir memenuhi ruang hati kita. Saya Sabrina, kembali ke Syara di studio. Ya, terima kasih Sabrina. Wah Pak, ini kalau kita melihat konsepnya luar biasa sekali ya. Karena memadukan antara modern, tradisional Indonesia, tapi bertaraf internasional. Yeah. Resort bertaraf internasional. Ya, sebenarnya konsep ini adalah live ya, life and love. Jadi 3 kata kunci inilah yang memang kekuatan yang tadi, konsepnya benar-benar suasana resort. Dan inti dari semuanya itu nantinya akan terjadi resort yang menyatu dengan huniannya, dalam arti orang yang tinggal. Jadi kita bisa menyuburkan rasa cinta itu dari hunian. Di sana kita mengembangkan interaksi komunikasi. Nah ini yang kita ingin dapatkan soul di Vimala Hills seperti ini. Pak Indra, terima kasih ya sudah menemani bincang-bincang saya pada malam hari ini ya. Iya. Ya pemirsa, sebelum saya dan Pak Indra pamit, saya mau memberitahukan tentang pertanyaan kuis Twitter kita. Pertanyaannya adalah, apa judul lagu yang dinyanyikan oleh Memes tadi? Anda bisa langsung mengirim jawabannya di @onefinder_tv sekarang juga. Ya pemirsa, cinta datang tanpa kebohongan, tanpa rekayasa dan di luar kuasa. Tak ada yang bertanggung jawab terhadapnya, bahkan tidak gravitasi sekalipun. Seperti yang diucapkan Albert Einstein. Gravitation is not responsible for people falling in love. Kecuali tentunya hati itu sendiri. Ya, kita ketemu lagi Jumat depan. Sampai jumpa.